Baik, selamat datang pada video kali ini. Saya akan mencoba ya menggunakan software GXWorks 2 ya, GXWorks 2 atau GXWorks 2 untuk PLC Mitsubishi. Nah, di sini untuk seriesnya di sini hardware kita menggunakan efek CPU ya. Lalu untuk tipenya itu FX1N. Di sini menyesuaikan ya tergantung series dan tipe PLC. Nah, untuk bahasanya itu saya gunakan ladder. Nah, di sini create a new project ya, sedang membuat project. Nah, di sini ada kan main. Nah, main ladder mainnya ini. Jadi sebelum kita membuat ini main laddernya kita sini untuk cara uploadnya dia itu nanti menggunakan ini misal kita serial USB. Nah, di sini nih kita sesuaikan nih, misal saya menggunakan port 3. Nah, lalu untuk transmissionnya menggunakan 9600 misalkan baud rate-nya. Nah, lalu kita klik OK. Nah, sini kita bisa connection test karena di sini saya tidak terhubung dengan hardware. Mungkin itu nanti ketika kita udah ada ladder ya. Nah, di sini saya akan membuat tombol misal untuk X0. Lalu X001 untuk NC-nya ya. Nah, ini salah. Lalu bisa langsung ke coil. Nah, coilnya ini kita buat sistemnya. Misal Y000. Nah, ini kita sambungkan. Lalu kita buat di sini untuk memanggil sistem Y. Nah, lalu kita bukan di antara Nah, seperti ini. Kemudian di sini misalkan saya ingin menggunakan di sini misalkan sistem ya on. Sistem on kita panggil. Salah. Nah, misal di sini kita membuat sebuah sistem misal di sini sensor proximity. Nah, misal X-nya 003 seperti ini. Nah, lalu kita buatkan out-nya di sini. Langsung kita buatkan out. Untuk out-nya itu misal X0 Y ya, Y001 seperti ini. Nah, lalu kita ingin panggil nih yang Y001, kita bisa misal di pinggir sini kita panggil Y
Kemudian misal ketika ada dia mendeteksi ini proximity, di sini kita untuk output dari ini kita untuk misalkan kita hitung untuk menghitung. Nah, misalkan coil 0 k. Nah, misal menghitung jumlahnya dua jumlah ya, dua jenis, nah, 2 biji lah seperti itu. Nah, lalu dari output ini nanti di sini kita buat outputnya. Nah, kita ambil output ini hanya 0 kedua. Nah, ini outputnya ko atau deko, nah tergantung ya, kita pilih. Oh, ternyata salah. Nah, ini salah, berarti coil ininya saja yang kita ganti, misal untuk langsung ke output ya. Nah, seperti ini. Ini simulasinya, coba kita simulasikan ya. Oh, ternyata kita buat ulang ya. Sini misal tadi X00, lalu coil Y00 juga ya. Nah, seperti ini. Lalu dari input ini kita ingin memanggil Y. Nah, seperti ini. Lalu kita buat untuk outputnya misal Y001. Kita panggil lagi. Nah, untuk Y001 ini mungkin kita bisa ganti misal seperti ini C0K5. Nah, kemudian ini kan dia dari output sini untuk keluarkan ke sini, lalu output dari sini kita panggil lagi di sini, lalu kita jumlahkan untuk inputan dari X00 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita buat memanggil channel ke 5-nya ini. Ini. Kemudian untuk output langsung output ya. Jadi untuk langsung memanggil output baru keluarannya Y001 misalnya. Jadi ketika ini menghitung 5 kali, atau harus di set, kita save dulu ya mungkin.
ini? Safety the project increase enable setting. Nah, mungkin ini ada gangguan ya. Nah, sebelum itu, bagaimana sih cara menginstal GX ini? Ini kan tadi kan kita sudah coba ya. Nah, bagi teman-teman yang belum ada softwarenya, kita bisa menginstal GX Works 2. Nah, di sini bisa dari sini atau saya menggunakan dari web ini ya, PLC247 ini. Nah, kemudian di sini dia ada tutorial cara menginstalnya ya. Nah, jadi di sini ada mana bentar. Sini nih, di sini di export. Nah, ada Google Drive-nya. Jadi di sini lengkap. Nah, di sini dia ada Google Drive-nya. Nah, ini Google Drive kita download. Nah, jadi si Google Drive-nya ini adalah filenya. Kita download. Nah, setelah di-download, tinggal di-install melalui manager file ya, di run administration ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini kita coba lagi ya, kita coba-coba. Nah, kenapa dia error? Apakah kita harus membuat project atau kita harus di main sini? Kita coba yang lain ya. Tadi gagal kan? Tadi gagal. Coba kita X00. Nah, untuk input. Lalu ini untuk outputnya Y001 misal. Nah, ini kita ambil nih, kita buatkan input lagi, kita panggil nilai Y. Nah, Y001 kita panggil nilai dari output ini, kita masukkan di sini, kita panggil, lalu kita buat output untuk misal timer ya. Nah, jadi di sini timer dan juga di sini untuk jumlah secondnya 55 seperti ini. Nah, ini untuk timer. Mungkin bukan ini ya, ini di add. Misal kita menggunakan X. Nah, seperti ini. Jadi input ini menggunakan timer ini T00. Nah, lalu misal kita panggil di sini nih yang tadi Y00. Kita buat counting banyak 10 kali. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk input yang kedua dia timer. Sedangkan untuk ini dia menghitung jumlah berapa kali ya, lebih seperti itu. Nah, dari hitungan jumlah ini kita panggil lagi di sini
output. Outputnya ke Y2. Seperti ini. Mungkin bisa lebih panjang lagi ya. Aduh, mengapa ini? Aja no. Nah, jadi kita buat dari ini output sini kita hubungkan. Nah ya, ini dari output sini kita hubungkan dengan timer. Jadi Y002 kita hubungkan dengan timer. Nah, kita hubungkan dengan timer, misal. Nah, seperti ini. Jadi inputan dari sini masuk, nah lalu dipanggil di dalam sini. Oh, salah ya? Y002. Oh, ini salah nih. Nah, seperti ini. Dia dipanggil di sini. Lalu dari channel ini dihitung. Dia masuk ke output. Nah, outputnya ini dihitung lagi detik untuk timernya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Atau pembuatan ladder yang lain. Nah, misalkan dari sini nih. Dari X0. Nah, X0 ini. X001. Di sini kita hubungkan dengan output saja ya 003 misal. Nah, di sini kita panggil ya 003 nih. Bentar. Sini ya 003. Nah, lalu kita ingin apakan ya? Supaya dia kita samakan ya. Kita samakan, kita buat hitung. Ibaratkan sensornya ya. Nah, ternyata ini Y003. Ya betul. Ini keluaran Y004. Salah. Ini harusnya 003. Lalu untuk di sini channel T1 harusnya. Ini seperti ini. Kenapa tidak bisa disimulasi ya? Kenapa dia tidak bisa disimulasi sebentar? Dia atau dia ada settingannya
juga ya. Mungkin untuk simulasi di next video ya. Jadi di sini kan masih belum bisa simulasi ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini mencoba, dan juga saya tadi berikan ya di tengah video saya berikan web mana yang digunakan untuk menginstal GXWorks 2 nya seperti itu. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.